Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indriani dari Universitas Bina Dharma, program studi administrasi bisnis kelas AB3A. Saya akan menjelaskan materi mengenai perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Materi yang pertama, kita akan mulai dari definisi perilaku konsumen. Perilaku konsumen merupakan proses bagaimana seseorang, baik secara individu maupun kelompok, dalam mempertimbangkan, memilih, membeli, memanfaatkan hingga melakukan evaluasi sebuah produk atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Sederhananya, perilaku konsumen adalah cara konsumen berproses sebelum akhirnya mengambil keputusan mengenai sebuah produk yang akan mereka beli. Oke, materi selanjutnya adalah model perilaku konsumen. Saya akan menjelaskan 3 model, yang pertama adalah Pavlovian model, yang kedua model input, proses, dan output, lalu yang ketiga adalah model sosiologi. Pavlovian model. Nah, model perilaku ini terdiri dari 3 indikator. Yang pertama ada drives, dan reinforcement. Apa sih drive? Drive adalah sebuah stimuli yang memancing sebuah aksi. Lalu drives merupakan kebutuhan psikologi yang dimiliki konsumen seperti rasa lapar, sakit, dan sebagainya. Lalu ada reinforcement. Reinforcement ini merupakan efek yang ditimbulkan dari reaksi antara stimulus dengan produk yang sedang ditawarkan oleh penjual atau sales. Nah, ketiga indikator ini bisa kita representasikan. Misalnya, konsumen yang memiliki rasa lapar akan langsung membeli makanan yang ditawarkan di depannya. Nah, selanjutnya ada model input, proses, dan output. Seperti judulnya, di sini juga ada 3 indikator. Yang pertama ada input. Input adalah strategi marketing atau pemasaran yang disusun oleh sebuah perusahaan, mencakup produk, harga, tempat, dan promosi. Lalu proses. Proses adalah hal yang berhubungan dengan proses transaksi. Misalnya, proses penjual menawarkan produk, menyebutkan harga, menjelaskan promo, tawar-menawar, dan lain sebagainya. Lalu ada output. Nah, output ini adalah respon yang diberikan konsumen atas penawaran produk yang dilakukan penjual, yakni bisa membeli produk atau juga sebaliknya. Nah, model perilaku yang terakhir adalah model sosiologi. Model sosiologi ini menghubungkan antara perilaku dengan lingkungan konsumen. Nah, model sosiologi ini terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada primary dan secondary. Primary ini merupakan orang-orang yang dekat dengan konsumen seperti teman dekat dan anggota keluarga. Nah, karakter orang terdekat ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam berbelanja. Misalnya, teman dekat yang merekomendasikan sebuah brand skincare kepada temannya. Lalu secondary. Nah, secondary ini merupakan orang lain dalam lingkungan konsumen yang kebetulan memiliki kesamaan kepribadian. Contohnya seperti influencer yang sedang melakukan video endorse mengenai suatu brand. Nah, konsumen tadi akan terinfluence. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor kebudayaan, sosial, pribadi, dan psikologi. Yang pertama adalah kebudayaan. Latar belakang budaya dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Kebudayaan dalam hal ini maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan yang dibentuk dalam diri seseorang. Lalu ada sosial. Kondisi sosial juga berpengaruh dalam perilaku konsumen. Kondisi sosial ini maksudnya adalah lingkungan, didikan, sampai pergaulan di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga ada pribadi. Perilaku konsumen dapat ditentukan dari pribadi orang tersebut, misalkan saja faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, dan gaya hidup. Yang terakhir ada faktor psikologi. Kondisi psikologi juga dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam melakukan pembelian barang. Kondisi psikologi ini lebih mengarah ke pikiran seseorang mengenai citra dirinya. Materi selanjutnya adalah proses psikologi konsumen. Di sini terdiri dari 4. Yang pertama ada motivasi, persepsi, sikap, dan pembelajaran. Motivasi. Yang pertama motivasi. Motivasi mendorong individu untuk mencari pemenuhan kebutuhan
Ini melalui pembelian produk atau jasa yang dianggap relevan dan memuaskan. Lalu ada persepsi. Persepsi konsumen dapat mempengaruhi bagaimana mereka mengevaluasi dan memutuskan untuk membeli atau tidak membeli sebuah produk. Lalu yang ketiga ada sikap. Sikap adalah evaluasi terhadap merek, produk, atau gagasan tertentu. Yang terakhir ada pembelajaran. Pembelajaran merupakan tahap di mana konsumen memperoleh pengetahuan tentang produk, apakah produk tersebut memberikan kepuasan atau tidak, akan mempengaruhi perilakunya dalam membeli di masa yang akan datang. Materi yang terakhir adalah proses keputusan pembelian. Yang pertama ada pengenalan, pencarian informasi, pencarian alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir evaluasi setelah pembelian. Yang pertama adalah pengenalan. Pengenalan adalah fase pertama konsumen dalam mengidentifikasi barang atau jasa yang mereka butuhkan. Lalu yang kedua ada pencarian informasi. Pencarian informasi ini maksudnya adalah konsumen akan mencari tahu dulu tentang sebuah produk yang akan dia beli. Pencarian informasi itu dapat dilakukan dengan mencari deskripsi produk yang akan dibeli, apakah memang sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang ketiga adalah pencarian alternatif. Pencarian alternatif ini adalah cara konsumen untuk mencari tahu apakah ada opsi lainnya. Biasanya konsumen akan mencari alternatif yang lebih menguntungkan bagi dirinya. Dalam hal ini misalnya adalah harga, kualitas, sampai kuantitas. Yang keempat ada keputusan pembelian. Setelah sudah mendapatkan alternatif yang diinginkan dengan berbagai pertimbangan, konsumen akan memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian. Dan yang terakhir adalah evaluasi setelah pembelian. Setelah pembelian dilakukan, biasanya konsumen akan memberikan responnya terkait pengalamannya dengan barang atau jasa yang sudah dibeli. Nah, itulah tadi materi mengenai perilaku konsumen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.